Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang hukum bagaimana ketika kita puasa menghirup aromaterapi, menghirup asap rokok, terus menghirup lagi bukur misalkan, atau juga bagaimana hukumnya ketika kita suntik ketika puasa, neteskan air mata ketika puasa, membatalkan puasa atau tidak. Ini perkara-perkara yang seringkali kita setiap hari melakukannya, tapi banyak orang tidak tahu karena itu sesuatu yang dulu belum pernah dialami oleh para ulama salaf, terutama yang ada di kitab-kitab salaf. Tapi sebetulnya para ulama itu sudah menjelaskan. Mereka menjelaskan bahwa apapun yang masuk berupa ain itu artinya benda cair atau benda padat, ke dalam lubang yang nyambung langsung kepada lambung, langsung ke perut kita, itu bisa membatalkan puasa. Tapi harus lewat lubang-lubang itu tadi ya, misalkan hidung, kuping, kubul, dubur. Kalau berupa ain itu benda padat ataupun cair, itu bisa membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak melalui lubang-lubang tersebut? Contoh suntik. Suntik itu biasanya kan dimasukkan lewat apa? Lewat bokong kalau bahasa Jawa kita. Ada yang dimasukkan lewat apa namanya, tangan ini, saluran apa itu saya nggak tahu namanya. Ketika kita melakukannya ke dalam puasa, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat yang dimasukkan itu bukanlah nutrisi. Ini keputusan dari para ulama kontemporer, karena di sana itu kalau kita memasukkan nutrisi itu ketika disuntik akhirnya membuat kita kenyang. Ini bertentangan dengan visi misi puasa. Nah, berbeda kalau kita itu membaca inna a'tainakal kautsar 7 kali dalam air, lalu kemudian kita minum dalam rangka apa? Mendapatkan barokahnya supaya ketika puasa tidak terlalu lapar. Ini beda, ini doa, bukan ain ya, bukan ain. Begitu pula bagaimana hukumnya tetes mata, karena tetes mata itu diteteskan ke mata, bukan kepada lubang yang membatalkan puasa dalam tubuh kita. Itu tidak membatalkan puasa ya, seperti suntik tadi, itu tidak akan membatalkan puasa. Terus masuk ke lubang kita, ke hidung misalkan, ada aroma. Aroma itu adalah aroma-aroma seperti Remason misalkan, atau Fresh Care, ini merek, saya nyebut merek. Padahal kita butuh, kalau kita tidak menghirup itu, nanti hidung kita terasa tidak nyaman karena ada efek flu, pilek, dan lain sebagainya. Ketika puasa, kita menghirup itu, hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap di sana tidak membatalkan puasa, selagi kita tidak menelannya, gitu kan? Kalau kita menelan fresh care-nya itu berarti di sana kita tidak menelan apa, memasukkan rih atau udaranya, tapi di sana itu kita aromanya ya, bukan udaranya tapi aromanya, tapi kita memasukkan barangnya. Ini yang membatalkan puasa. Tapi ya masa ada orang yang seperti itu, kan nggak mungkin. Maka hukum menghirup aromaterapi untuk berobat itu termasuk tidak membatalkan puasa. Dalilnya di mana? Takbirnya di mana? Disebutkan dalam apa namanya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu begini, takbirnya begini, la yadurru wusuluri bisum wa kadha minal fam karo ihatil bukhur aw ghairih ilal jawf wa in ta'ammadahu li'annahu laisa ainan. Tidak mengapa ketika hidung kita itu menghirup menghirup rih itu artinya udara, mulut juga tidak apa-apa walaupun disengaja. Karena apa? Itu bukan bagian dari ain itu benda. Merokok misalkan ya, kita itu menghirup udara orang yang di samping kita itu ada bau merokok seperti pabrik rokok,
kita menghirup udara itu batal nggak? Tidak. Syaratnya kita tidak merokok. Kalau merokok itu sudah bagian dari ain. Merokok itu ketika merokok ada nikotinnya. Buktinya apa? Ketika kita menghisap itu ada bekas. Bekas inilah yang disebut para ulama sebagai ain, sehingga membatalkan puasa. Merokok membatalkan puasa, tapi menghirup bau seperti rokok. Misalkan ketika kita lewat di pabrik rokok itu tidak membatalkan puasa. Jadi bagaimana hukumnya? Ketika kita itu menghirup aroma-aroma masakan, itu juga hukumnya sama dengan merokok, itu tidak membatalkan. Sama dengan hukumnya menghisap asap rokok, itu hukumnya tidak membatalkan puasa karena itu adalah asar. Asar itu labet, bukan ain. Selama yang masuk ke dalam lubang kita adalah asar, lubang tubuh kita dimasuki asar, itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya tadi ada buhyatul mustarsidin. Terima kasih, semoga bermanfaat.